Habib mohon izin bertanya juga, apabila misalnya kita masih ada rasa minder Habib untuk melaksanakan sunnah-sunnah Nabi atau melaksanakan syariat-syariat Islam, sedangkan notabene lingkungan sekitar kita bahkan keluarga kita itu tidak melaksanakan itu Habib. Bagaimana menimbulkan rasa agar tidak minder itu Habib? Kalimat minder ketika kita melaksanakan sunnah Nabi itu saya nggak setuju. Kenapa kok minder? Orang itu minder untuk melakukan suatu hal atau berbuat suatu hal ketika hal itu dia anggap nggak bagus. Ya kan? Ada orang bagus minder? Ada orang pakai mobil mewah minder? Ada? Turun dari mobil mewah minder ada? Orang pakai mobil pakai tahun 60-an minder masuk akal karena kita anggap itu mobil kurang layak. Orang pakai sepeda motor yang baru yang mahal itu minder. Ada. Orang pakai jam tangan mahal minder, pakai cincin mahal minder, ada. Pakai barang yang jelek, pakai kendaraan yang jelek minder mungkin. Orang tampan minder ada. Orang bangun tidur ketemu orang minder. Perempuan yang cantik minder, enggak ditampakkan sama dia. Ketika dia bangun tidur enggak takut ketemu orang. Takut ketahuan aslinya. Dia harus berkain dulu, harus ini. Nah, artinya apa? Hal yang baik tidak mungkin kita minder. Nah, sekarang apakah kita menganggap sunnah Nabi, apalagi kewajiban Allah, itu enggak baik? Sehingga kita harus minder. Nah, kalau kita yakini siwak ini sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi dan Allah menyuruh kita untuk mengikuti Nabi. Apa yang membuat alasan saya minder pakai siwak? Saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Nabi, dan saya ingin selalu bersama Nabi di dunia dan nanti di hari kiamat bersama Nabi. Apa alasan saya untuk minder? Satu aja tolong sebutkan. Enggak ada. Mesti saya bangga, saya gembira, ini pahala, ini membuat Nabi senang, ini membuat Allah ridha. Perasaan itu harus ada pada diri kita, gitu. Sehingga kita melakukan sunnah dengan bangga, dengan merasa terhormat. Walaupun orang lain melihat kita itu dengan kacamata lain, kita nggak ngurus. Kita nggak ngurus, masa kita kalah sama anak-anak yang di jalan itu? Lihat anak di jalan, ya Allah. Sangat menyedihkan. Kemarin saya lihat anak di jalan, laki pakai anting-anting, anting-antingnya itu besi. Sampai maaf telinganya itu delewer di sini. Karena beban terlalu berat. Lobangnya itu sampai segini. Pakaiannya gak karu-karuan. Wajahnya, rambutnya, oh subhanallah, gak malu sama sekali dia. Gak malu. Penampilan seperti itu. Kemudian saya malu pakai siwak. Saya malu pakai sunnah Nabi. Nah, sama sekali tidak bisa tidak bisa dimengerti dan tidak bisa diterima. Melakukan sunnah Nabi hendaknya kita bangga. Menutup aurat perintah Nabi, bangga kita. Perintah Allah, harus bangga. Kalau enggak ya iman kita bermasalah. Iman kita bermasalah. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang per orang, 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. InsyaAllah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaAllah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majlis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala. Setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana
wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.